Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada minggu yang pertama setelah Epifanias hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal ke-42 ayat pertama sampai ke-9. Kami akan bacakan di tengah-tengah kita. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan yang menjadikan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Sampai demikian pembacaan kita. Saudara-saudara, sebagaimana di dalam warta, dan kalau kita baca di almanak, hari ini namanya minggu ini adalah minggu pertama sesudah Epifanias. Epifaniasnya kapan? 6 Januari. Nah, dulu saya masih ingat waktu masih kecil, pada tanggal 6 Januari itu di almanak HKBP selalu dituliskan itu adalah hari raya Epifanias. Tapi kemudian hilang. Mungkin itu harusnya dikembalikan lagi, karena 6 Januari itu gereja merayakan hari raya Epifanias. Artinya penyataan, bahasa Bataknya hapapatar, penyataan kemuliaan, penyataan keselamatan, penyataan diri Allah secara khusus melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Nah, biasanya khotbah pada minggu Epifanias itu diambil dari pembaptisan Yesus, atau dari peninggiannya ketika Yesus ditinggikan di atas bukit dan tampil dalam rupa Allah. Nah, pada minggu sesudah Epifanias ini kita tadi membaca kitab Nabi Yesaya yang biasa disebut nyanyian hamba Tuhan. Jadi dalam kitab Nabi Yesaya itu ada 4 nyanyian yang diberi nama nyanyian hamba Tuhan. Yesaya 42, 1-12,
Yesaya 49, 1 sampai 6, Yesaya 50 ayat 4 sampai 11, dan kemudian nanti yang paling terkenal yang biasa dibacakan pada Pasion atau hari Jumat Agung, Yesaya 53 ayat 1 sampai 12. Itu adalah syair lagu hamba Tuhan yang sangat terkenal. Nah, siapa hamba Tuhan itu misterius, di situ nggak disebut. Ada yang mengatakan itu adalah Koresi yang membebaskan umat Israel dari pembuangan Babel. Ada yang mengatakan itu bukan personal tapi kolektif, sisa Israel yang setia. Ada juga yang mengatakan itu Yesaya, tapi gereja-gereja sepakat mengatakan sebetulnya yang disebut hamba Tuhan itu adalah Kristus. Karena dialah yang paling sempurna digambarkan oleh nyanyian hamba Tuhan yang misterius itu. Nah, nyanyiannya sendiri sangat sangat dalam maknanya sebagaimana kita baca tadi. Nah, kita bisa bagi 3. Pertama, bagian yang pertama itu ayat 1, 2. Lihatlah kepada hamba Allah yang dipilih dan dikasihinya, yang dipenuhi rohnya itu, yang menyatakan hukum atau keadilannya kepada bangsa-bangsa. Jadi nyanyian itu berkata, lihatlah kepada hambaku yang kupilih, yang kepadanya aku berkenan, yang kepadanya kupenuhi dengan rohku untuk menyatakan keadilan bagi bangsa-bangsa. Tadi kami sudah dahului siapakah hamba Tuhan itu. Ada yang menyebut Yesaya sendiri, Koresi, Yeremia, atau Israel. Tapi kalau kita baca Matius 12 ayat 15b sampai 21, secara eksplisit disebutkan Yesuslah hamba Tuhan yang disebutkan dalam Yesaya 42 itu. Juga Yesaya 53 yang sangat terkenal itu, nyanyian hamba Tuhan yang menderita itu untuk keselamatan orang banyak. Yesuslah sesungguhnya tokoh yang dipilih Allah, diurapinya, dipenuhinya dengan rohnya untuk menyatakan keadilan Allah itu. Nah, saudara-saudara, nanti bila kita baca di Matius 3 ayat 13 sampai 17, dalam peristiwa pembaptisan Yesus, jadi ketika Yesus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis, 4 Injil, Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes mencatat langit terbuka, terkoyak, roh Allah turun dalam rupa merpati, dan terdengar suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Jadi menunjuk Yesuslah sesungguhnya hamba Tuhan yang sejati, yang termuat dalam nyanyian misterius dalam Yesaya 42 itu. Nanti di kemudian hari, Yesus pernah naik ke sebuah gunung, tepatnya Gunung Moria, bersama 3 orang muridnya, yaitu Yohanes, Yakobus, dan Petrus. Ketika di puncak gunung, tiba-tiba wajah Yesus berubah menjadi putih cemerlang, berubah dalam kemuliaan Allah. Dan para murid itu juga mendengar suara yang sama dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Matius 17 ayat 1 sampai 8. Nah, sebelumnya Yohanes Pembaptis ketika dia bersama 2 orang muridnya, sebagaimana dicatat dalam Injil Yohanes 1 ayat 35, ketika Yesus lewat, dia juga meneriakkan hal yang mirip. Dia mengatakan, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, kata lihatlah itu, saudara-saudara, diterjemahkan dari partikel bahasa Ibrani hen yang bermakna perhatikanlah. Inilah sesungguhnya. Nah, biasanya ini digunakan untuk pernyataan ilahi.
Jadi untuk sebuah pernyataan ilahi, pengumuman yang sangat penting, atau panggilan untuk memperhatikan secara serius. Lihatlah Kristus itu. Lihatlah hamba Tuhan itu. Lihatlah anak Allah yang mati tersalib itu. Nah, di tengah-tengah situasi dunia kita, di tengah-tengah situasi dan kondisi negeri kita, kehidupan kita sekarang yang dipenuhi berbagai ketidakpastian, yang dipenuhi dengan berbagai perubahan yang tidak bisa diramalkan, Yesaya mengingatkan kita kembali, lihatlah kepada Kristus. Lihatlah kepada hamba Tuhan itu, pandanglah dia, dengarkanlah suaranya. Nah saudara-saudara, karena itu di minggu pertama sesudah Epifanias ini kita diajak bukan hanya melihat kepada diri kita sendiri, sebagaimana kesukaan kita orang-orang modern, kita sangat suka melihat, memperhatikan diri kita, ya tidak salah. Kita suka melihat situasi dan kondisi sekitar, tapi ada sebuah pesan dari sorga yang mengatakan, lihatlah Kristus itu. Lihatlah dia, anak Allah itu. Anak yang dikasihi Allah itu. Yang dipilih Allah itu menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Yang mati tersalib dan bangkit itu. Nah saudara-saudara, di minggu ketika kita masuk di dalam tahun yang baru, kepada kita diingatkan, jangan hanya fokus kepada diri sendiri. Jangan hanya fokus kepada situasi yang sedang terjadi. Sebab kemungkinan kita bisa menjadi lemah, kemungkinan kita bisa putus asa. Pandanglah kepada Kristus. Lihatlah dia, dengarkanlah suaranya. Nah bagaimana kita bisa melihat Kristus? Bagaimana kita bisa mendengar suara Kristus itu? Dengan datang ke rumahnya setiap minggu. Dengan berdoa kepadanya secara tekun. Dengan membaca sabdanya. Hanya dengan itulah. Dengan menerima tubuh dan darahnya. Dengan hidup di dalam kasihnya. Bagaimana kita bisa melihat Kristus dalam kondisi kita sekarang? Ketika dunia kita, negeri kita, mungkin juga hidup kita pribadi, sedang diliputi berbagai ketidakpastian. Dengan cara beribadah kepadanya minggu demi minggu. Bukan hanya seperti dilakukan banyak orang Kristen hanya pada malam Natal atau pada masa raya Natal. Dan kemudian nanti pada masa Paskah. Dengan berdoa kepadanya. Dengan membaca Alkitab yang memuat kesaksian tentang dia. Dengan menerima tubuh dan darahnya melalui perjamuan kudus. Dan satu lagi, dengan hidup di dalam kasihnya. Sekali lagi amang inang saudara-saudara, kepada kita dipesankan, baik oleh nyanyian hamba Tuhan, maupun suara yang terdengar oleh Yohanes Pembaptis ketika Yesus dibaptis, baik oleh suara dari sorga yang didengar oleh Petrus, Yohanes, dan Yakobus ketika Yesus berubah wajah menjadi wajah Allah di puncak Gunung Moria. Dikatakan, lihatlah kepada dia, pandanglah Kristus itu. Pandanglah dia. Ketika kita hidup di tengah-tengah dunia ini, pandanglah tetap kepada Kristus itu. Dengarkan dia. Yang kedua, apa yang bisa kita petik dari nyanyian yang sangat indah, syair yang sangat indah yang kita baca tadi? Ayat 2 sampai ayat 4. Lihatlah kepada kerja dari hamba Tuhan itu. Bagaimana hamba Tuhan, tokoh misterius yang dalam Yesaya 42 itu bekerja. Dia bekerja tanpa gembar-gembor, tanpa koar-koar. Dia bekerja dengan lemah lembut dan penuh belas kasihan. Namun kuat dan setia.
Apa dan bagaimana pekerjaan hamba Tuhan itu? Apa dan bagaimana pekerjaan Kristus yang adalah hamba Tuhan yang sesungguhnya itu? Pertama, dia bekerja secara senyap, tanpa propaganda, tanpa mencari-cari perhatian, tanpa mengharapkan pujian. Ini sangat berbeda dengan kita. Sangat berbeda dengan saudara dan saya. Kita selalu bekerja, kita tergoda untuk mencari perhatian, pujian, sanjungan, approval, applause, likes, dan berbagai hal yang membuat kita bangga, puas. Tapi Kristus rupanya dikatakan hamba Tuhan itu, dia bekerja tanpa berteriak atau memperdengarkan suaranya di jalan. Kenapa Kristus itu bekerja dengan diam-diam, tanpa propaganda? Nah, saudara-saudara, bagus kita tanya, apa yang membuat seseorang mau bekerja menolong? Apa yang bisa membuat saudara dan saya mau menolong seseorang tanpa koar-koar, tanpa gembar-gembor? Jawabnya menurut saya mungkin hanya satu: cinta dan ketulusan. Ketika kita bertindak atas dasar cinta kasih yang murni dan ketulusan, kita melakukannya dengan tulus, tanpa mencari pujian, tanpa mencari-cari perhatian, tanpa berteriak. Seorang ayah atau seorang ibu membantu anaknya tanpa kuar-kuar. Seorang anak membantu adiknya atau kakaknya, membantu ayahnya atau ibunya, juga dia membantu tanpa mengharapkan pujian, tanpa mengharapkan sanjungan. Kenapa kenapa hamba Tuhan itu, kenapa Kristus mau bekerja dengan diam-diam, menolong kita? Jawabnya juga karena dia sangat mencintai kita. Karena dia tulus, dia ingin menolong kita. Itulah yang dilakukannya kepada kita. Kedua, nyanyian itu mengatakan dia bekerja dengan kasih, dengan kelemah lembutan, penuh penghormatan dan penghargaan. Yesaya 42 ayat 2 itu kebetulan salah satu ayat emas bagi kami pribadi. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Hamba Tuhan itu, Kristus itu, dia bekerja dengan penuh kasih, sehingga bambu yang sudah patah pun tidak akan diputuskannya, tapi dirawatnya supaya kembali bisa tegak. Sumbu yang redup seperti sumbu lilin yang sedang ditiup angin, dirawatnya supaya tidak padam. Nah, saudara-saudara, ini sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh banyak manusia pada zaman sekarang. Kita hidup di sebuah zaman di mana ketidaksabaran menjadi pilihan. Banyak orang tidak sabar. Dan kita juga hidup di sebuah zaman yang memuja hasil. Karena itu, ketika manusia dianggap tidak menghasilkan sesuatu, seakan-akan dia bisa disingkirkan atau dicampakkan. Padahal manusia harus tetap dihargai, dirawat, bukan karena dia berproduktif, bukan karena dia menghasilkan banyak, bukan karena dia bisa melakukan banyak hal, tapi karena dia manusia. Bagi Tuhan, bagi hamba Tuhan yang disebutkan di sini, kaum difabel, anak-anak yang tidak berdaya, para lansia yang sudah tidak lagi punya tenaga, orang-orang yang sudah sakit menahun, tetap berharga, tetap mulia. Dan Kristus hamba Tuhan itu mau merawat orang betapapun kecilnya dan ringkihnya dia.
Dan itulah penghiburan, itulah Injil, itulah kabar baik bagi kita. Ketika kita mendapati diri kita bagaikan bambu yang patah, bagaikan sumbu yang redup nyalanya, kita percaya Tuhan tidak akan pernah mau mencampakkan kita. Saudara-saudara, di dunia ini ketika orang dianggap tidak lagi bisa berproduksi, dia disingkirkan. Ketika orang dianggap tidak lagi punya tenaga, dia disingkirkan. Karena apa? Karena dunia ini cenderung hanya melihat kepada hasil dan bukan kepada hati nurani, bukan kepada harga kemanusiaan itu. Nah, karena itulah khotbah hari ini menghibur hati kita, sekaligus menginspirasi kita betapa berharganya rupanya kehidupan itu. Betapa berharganya rupanya kita manusia itu di hadapan Allah, di hadapan Kristus anaknya. Kita cenderung kalau ada satu barang yang rusak, kita berusaha memperbaikinya, tapi kalau sudah 2 kali, 3 kali diperbaiki, nggak bisa juga, ya buang aja, ganti yang baru. Oke kalau barang, bagaimana kalau yang rusak itu manusia? Bolehkah dia dibuang? Khotbah hari ini mengatakan tidak. Dan Kristus memberikan teladan kepada kita untuk merawat dengan penuh cinta, merawat dengan penuh penghargaan, merawat dengan penuh penghormatan. Tidak ada orang yang boleh disingkirkan, dicampakkan, betapapun lemahnya, betapapun ringkihnya. Sekaligus mengingatkan kita, sekecil apapun pengharapan, jangan padamkan. Sekecil apapun pengharapan, jangan padamkan, rawatlah. Karena itu, kita disadarkan, keputusasaan itu adalah dosa. Karena itu kita disadarkan, keputusasaan itu adalah dosa. Selanjutnya, hamba Tuhan itu dikatakan sangat lembut, tapi dia sekaligus kuat dan setia. Dikatakan di ayat 4, dia sendiri tidak akan patah terkulai atau redup atau pudar nyalanya. Sampai dia menegakkan keadilan di bumi. Kelembutan hamba Tuhan itu berpadu dengan kekuatannya. Cinta kasihnya beriring dengan kesetiaannya. Banyak orang lemah lembut, tapi tidak kuat. Banyak orang kuat, tetapi tidak lemah lembut. Banyak orang penuh cinta, tapi tidak setia. Banyak orang ingin setia, tapi kehilangan cinta kasihnya. Nah, hari ini kita diajarkan, rupanya hamba Tuhan itu lemah lembut, tapi sekaligus kuat. Bagaimana itu? Memadukan kelemah lembutan dengan kekuatan. Mirip rotan, mirip karet. Yang ketiga, kita lihat mulai dari ayat ke-5 dan seterusnya. Lihatlah kepada Kristus, Sang Pembebas kita, terang bagi bangsa-bangsa itu. Nanti kalau kita baca di Yesaya 49, nyanyian hamba Tuhan yang kedua, dikatakan terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub. Tapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang dariku sampai ke ujung bumi. Kristus bukan hanya membawa terang, tapi dialah terang itu. Kristus bukan hanya pelayan perjanjian, tapi dialah perjanjian itu. Kristus bukan hanya membawa keselamatan, tapi dialah keselamatan itu. Dan datanglah, lihatlah kepadanya. Dialah terang dunia itu, dialah keselamatan kita itu, dialah kebebasan kita itu, dialah kehidupan kita itu. Saudara-saudara jemaat Tuhan, di awal tahun ini, kita kembali diingatkan, kita butuh perbaikan ekonomi, kita butuh terus mengejar ilmu,
Kita butuh terus meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi. Kita butuh memperluas jaringan-jaringan kita. Namun kita diingatkan, kita juga butuh keselamatan dan kehidupan sejati yang hanya ada dan berasal dari Kristus itu. Di awal tahun ini kita diingatkan betapapun pentingnya ilmu dan teknologi, betapapun bergunanya artificial intelligence itu bagi kita sekarang, dia tetap tidak sanggup membebaskan kita dari penjara dosa, dari kejahatan, dan dari kematian. Sebab itu hanya bisa dilakukan oleh Kristus. Dengan itulah kita diajak untuk kembali melihat kepada Kristus, belajar kepada Kristus, mendengar sabdanya, dan selalu belajar duduk di bawah kakinya. HKBP menetapkan tahun 2026 ini sebagai tahun penguatan ajaran iman dalam keluarga. Marilah kita aplikasikan secara pribadi supaya kita juga sepanjang tahun ini mau duduk di kaki Kristus, mendengarkan sabdanya, belajar kepadanya, dan hidup dalam cinta kasih-Nya. Amin. Terima kasih Allah. Kami berkumpul di hari Minggu sesudah Epifanias ini untuk beribadah, memuji Engkau melalui nyanyian-nyanyian kami. Berdoa, memohonkan kekuatan, penyertaan, perlindungan Tuhan, mengaku dosa, dan menerima janji pengampunan dari Tuhan. Mendengarkan firman-Mu, pedoman hidup kami sebagai orang-orang yang telah menerima pengampunan. Menyaksikan iman kepercayaan kami. Mendengarkan sabda dan menerima berkat. Berkatilah persekutuan kami dengan Engkau. Biarlah kami, bantulah kami, membaharui komitmen kami untuk beribadah dengan tekun minggu demi minggu, agar kami terus mengarahkan hati kami melihat kepada Kristus dan mendengarkan kepada sabdanya. Jadikanlah kami murid-murid Kristus yang setia. Ya Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau sangat mengasihi kami. Betapapun kecil, ringkih, dan lemahnya kami, Engkau memandang kami berharga. Betapapun besarnya dosa kami, betapapun besar dan banyaknya kesalahan yang kami pernah lakukan, betapapun terbatasnya kemampuan dan banyaknya kekurangan kami, terima kasih Tuhan, sebab Engkau tetap mau merawat kehidupan kami. Walaupun kami seperti lilin yang redup, yang ditiup angin itu, Engkau selalu merawat supaya kami kembali bernyala. Ketika kami juga patah, seperti bambu yang terkulai itu, Kau tidak memutuskan kami. Kau merawat kami supaya kembali tegak dan bangkit. Terima kasih Allah. Terima kasih Kristus. Biarlah kami juga mewarisi semangat kasih dari Tuhan, supaya kami juga dengan penuh kasih dan kelemah lembutan merawat kehidupan kami sendiri, kehidupan keluarga kami, persekutuan, gereja-Mu. Tuhan, bukalah hati kami untuk melihat Kristuslah terang, Kristuslah keselamatan, Kristuslah kehidupan kami, supaya kami senantiasa mengarahkan seluruh jiwa dan pikiran kami kepada Tuhan kami yang telah datang, yang menderita dan mati, yang bangkit kembali
menjadi pembela kami. Terima kasih. Bawalah kami pulang dengan iman, pengharapan, semangat, cinta kasih, dan sukacita yang baru dalam Kristus Tuhan kami. Amin.